Baik, puji Tuhan. Salam. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama di hari ini dan semua karena anugerah Tuhan. Secara khusus untuk mahasiswa bahkan tingkat 1, minggu depan saudara sudah berada di jemaat, begitu ya. Dan puji Tuhan hari ini kita akan terus diberkati, diteguhkan oleh Tuhan. Dan minggu depan saudara akan berhadapan dengan situasi yang berbeda tentunya. Saudara akan bersama-sama dengan jemaat, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan hari ini kembali lagi kita akan diteguhkan oleh Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita perhatikan Alkitab kita bersama-sama. Ayat 15 sampai ayat 21. Judulnya adalah Hidup sebagai anak-anak terang 3, 2, 1. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Hari ini tema kita adalah menebus waktu. Menarik. Kalau sinode memberikan satu penekanan tema ini menebus waktu, ternyata menebus ini diambil dari ayat yang ke-16. Pergunakanlah waktu. Pergunakan itu dalam bahasa asli bahasa Yunani sama dengan kata menebus. Pergunakanlah. Selidikilah. Dan sinode mengambil kata menebus. Pergunakanlah waktu. Tebuslah waktu. Ini penting sekali. Dan ini memberikan satu penegasan bagi kita semua jemaat Tuhan hari ini. Tentu ketika Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Efesus, ada hal yang mau dicapai, ada tujuan yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus. Minimal ada 3 hal yang mau ditegaskan. Dan Paulus memulainya dengan kata di ayat yang ke-15. Karena itu. Tentunya memang ada penegasan-penegasan yang Paulus sudah tekankan dimulai pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka ayat 15 Paulus memulainya dengan karena itu. Penegasan yang Paulus tekankan pada jemaat yang ada di Efesus, hiduplah sebagai anak-anak terang.
menjadi anak-anak terang itu, maka dia harus hidup di dalam kasih. Menjadi anak-anak terang itu tidak boleh hidup di dalam percabulan, tidak boleh hidup di dalam keserakahan, tidak boleh berkata kotor, berkata yang tidak benar, tidak hidup di dalam penyembahan berhala, dan lain-lain. Penegasan inilah yang Paulus tegaskan kepada jemaat yang ada di Efesus. Saudara telah mengalami pembaharuan, perubahan yang dulunya memang saudara hidup dalam hidup yang tidak benar. Tapi sekarang hidup saudara sudah berubah. Maka hiduplah di dalam atau hiduplah sebagai anak-anak terang. Bagaimana caranya? Kan begitu. Kalau Paulus menegaskan hiduplah sebagai anak-anak terang, hidup di dalam kasih, tidak berkata kotor, tidak hidup di dalam dosa. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak ada alasan lain, maka Paulus menegaskan pada ayat yang ke-15. Sekali lagi saya katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada 3 masalah yang terjadi dalam jemaat Efesus. Masalah yang pertama itu adalah munculnya ajaran sesat dan itu mengancam kehidupan orang Kristen di Efesus. Dan itu jelas dikatakan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Bahkan dikatakan muncul ajaran sesat bukan juga dari luar tapi dari dalam orang Kristen. Ini bahaya. Maka ketika Paulus mendengar akan problem yang terjadi dalam jemaat Efesus, maka dia menegaskan supaya jemaat yang ada di sana hiduplah sebagai anak terang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Kristus. Sekalipun ada muncul ajaran sesat, sekalipun ada muncul begitu doktrin yang mengancam orang Kristen pada waktu itu. Tapi Paulus tegaskan, perhatikan dengan saksama. Sebenarnya Rasul Paulus mau memberikan penegasan. Lihat sekarang konteks dirimu. Kamu sekarang tidak lagi hidup di dalam keterikatan dosa. Tapi sekarang kamu sudah dimenangkan. Maka perhatikan sekarang kamu hidup. Jangan hidup seperti orang bebal, seperti orang sana. Orang yang sebenarnya sudah tahu kebenaran, tapi justru mereka melenceng. Orang bebal ini ada orang-orang yang tahu kebenaran, tapi justru melenceng. Inilah yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Efesus. Dikatakan, perhatikanlah. Blepete dari kata dasar blepo. Perhatikanlah. Lihatlah. Ini dia. Waspadalah. Sadarlah. Dan hati-hatilah. Ini merupakan warning dari Rasul Paulus. Perhatikanlah. Dan ini adalah kasusnya kata kerja orang kedua jamak, plural. Present, aktif, imperatif. Ketika Rasul Paulus mengirimkan surat ini dikatakan, perhatikan sekarang. Bukan hanya satu orang. Kamu sekalian itu menunjuk kepada jemaat. Perhatikan dengan benar-benar.
Sadarlah dengan benar-benar. Hati-hatilah dengan benar-benar. Ada tantanganmu sekarang, iya. Tapi lihat dirimu sekarang, engkau telah ditebus. Maka jangan seperti orang bebal yang tahu kebenaran tapi tidak hidup dalam kebenaran. Penegasan ini begitu gamblang, Rasul Paulus tegaskan nasihatnya ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, be very careful. Sungguh-sungguhlah hati-hati. Ini memberikan penegasan yang dalam, Bapak Ibu. Maka ketika Rasul Paulus memberikan nasihat, ajakan, perintah dalam bentuk imperatif, ini menunjukkan satu penegasan yang sangat penting. Menyadarkan mereka bahwa mereka bukan lagi dikuasai oleh dosa. Mereka telah ditebus, dimenangkan, telah menerima Injil. Maka jangan lagi seperti orang bebal. Saudara sudah tahu kebenaran, maka jangan lari dari kebenaran. Penegasan ini menjadi peringatan juga bagi kita semua. Hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Mari kita koreksi dan kita perhatikan diri kita masing-masing, keluarga kita dan semuanya. Ya tentunya kalau kita kedapatan tidak setia, tidak benar, jatuh dalam dosa, tentunya kita apa? Minta ampun di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh minta ampun di hadapan Tuhan. Dan inilah yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus sekarang, dan dampaknya akan terus menerus. Bukan nanti, sekarang. Mengoreksi diri di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh. Hati-hatilah, sangat hati-hatilah. Hidup kita ini sudah dimenangkan oleh Kristus. Maka kita tidak boleh lagi bermain-main. Kita sudah tahu kebenaran, maka tidak ada alasan lagi untuk kembali ke manusia lama. Tidak. Sekalipun ada ajaran sesat yang ingin mengancam kerohanian, tapi hati-hati. Jangan ikut terjerumus, karena sudah ada dasar yang kokoh. Itulah kebenaran firman yang menjadi dasar kekristenan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif ini berbicara orang yang berhikmat. Orang yang bijak. Orang yang berpendidikan. Orang pandai. Inilah pengertian arif. Sebagaimana engkau sudah ditebus, sudah mengenal kebenaran, berhikmatlah. Gitu dia. Bukan seperti orang bebal yang hanya tahu, tapi mereka tidak menghidupi kebenaran itu. Maka Paulus memberikan alasan dan penegasan itu. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang berhikmat. Orang yang bijak. Sering sekali hamba Tuhan kan berkata ya, orang yang berhikmat pasti sudah orang yang pintar. Tapi orang yang pintar secara knowledge, secara intelektual, belum bisa dipastikan bahwa dia adalah orang yang berhikmat. Maka hikmat itu penting. Orang yang bijak itulah yang ditegaskan oleh Paulus dalam bagian ini. Maka perlunya benar-benar kita menyadari status diri kita bahwa kita yang telah dimenangkan oleh Kristus, kita harus tetap berada di dalam Dia. Ada satu cerita pendek, saya diberkati dengan tulisan Pak Edi Vances. Ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil dia bermain-main dengan seekor ikan di akuarium. Berapa waktu kemudian ikan ini melompat keluar. Anak ini berusaha mengambil ikan ini tapi tidak bisa. Karena lompatan ikan ini cukup
kuat. Sehingga ikan ini terus melompat dan anak ini gagal untuk menangkap ikan itu. 2 menit ikan masih melompat terus mencari air untuk dia bisa bertahan hidup. Tapi sampai 5 menit ikan berhenti melompat dan anak ini mendapatkan ikan tersebut, ternyata ikannya sudah mati. Dari ilustrasi ini kita boleh belajar apa? Seekor ikan yang keluar dari sumber kehidupannya, maka tidak akan bisa hidup. Demikian juga dengan diri kita. Ketika kita keluar dari sumber kehidupan kita, itulah Yesus, maka kita akan menjadi manusia-manusia. Kalau bukunya Pak Pontius dikatakan apa? Mayat hidup atau mayat berjalan. Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya harapan, tidak punya kekuatan karena dia tidak tinggal di dalam sumber kehidupan itu. Orang yang sudah mengenal Tuhan, maka dia harus hidup di dalam sumber kehidupan. Itulah Yesus. Maka hidupnya akan bisa dikatakan arif, berhikmat. Kalau dia tinggal di dalam Yesus. Maka penekanan ini juga ditekankan oleh Rasul Paulus. Tinggallah di dalam Yesus, maka perhatikan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Ini pun menjadi refleksi bagi kita masuk di semester yang genap ini. Tidak ada alasan untuk kita keluar lari dari Yesus. Tapi justru kita harus tetap di dalam Yesus. Sehingga hidup kita akan berbuah, dan berbuah. Yang kedua. Penegasan yang Rasul Paulus berikan. Yang kedua adalah ayat yang ke-16. Dikatakan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mempergunakan waktu atau kesempatan dengan baik. Dan pergunakanlah. Saya langsung ambil konteks kata pergunakanlah. Bahasa Inggris NIV katakan, making the most of every opportunity. Pergunakanlah dengan sangat baik setiap kesempatan. Dan pergunakanlah ini juga mengandung makna, tebuslah, pakailah waktu dengan maksimal. Memang mulai dari masa Paulus pun sudah mengingatkan bahwa hari-hari yang dijalani bukan semakin enak, tapi justru semakin sulit. Ajaran sesat semakin berkembang. Pasti akan ada tantangan yang berat. Tapi dalam kondisi demikian pun Paulus katakan, pergunakanlah momen ini. Pergunakanlah masa ini. Pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Justru tidak boleh ikut arus. Sekalipun situasinya sulit, rumit, tapi justru pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Saya diberkati dengan satu statement Martin Luther. Dia katakan begini, hari ini, today, akan menentukan hari esok. Hari ini, sekarang, akan menentukan hari esok. Kalau hari ini baik, dimulai baik, prosesnya baik, maka kita akan bisa melihat proses ke depannya. Maka mulailah dengan baik, maka akan bisa mengakhirinya juga dengan baik. Penegasan yang sama yang Paulus juga tekankan. Pergunakan kesempatan, pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Sekalipun ada tantangan, bukan untuk menyerah,
Tapi justru harus berjuang untuk bisa mengawalinya, mengikuti prosesnya dengan sangat baik. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jahat di sini kan banyak. Itulah yang disebut tadi tantangan dalam konteks Efesus tadi. Ada ajaran sesat. Ada doktrin-doktrin yang salah. Ada penyembahan-penyembahan kepada dewa. Tapi Paulus tegaskan, dalam konteks kita sekarang, tatkala pergumulan kita menjadi tantangan dalam hidup, masihkah kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan? Enggak boleh mundur. Tapi harus terus maju. Hari ini menentukan. Kalau hari ini kita menyelesaikan dengan baik, maka besok kita akan kembali lagi memulai baik dan mengakhiri baik. Tapi kalau perkara hari ini belum selesai di hari ini, maka kita akan memulai besok dengan perkara yang belum selesai. Kalau hari ini ada sakit hati, selesaikanlah hari ini sakit hatimu. Jangan tunggu besok. Kemarin sudah dipanggil satu mahasiswa, selesaikan hari ini. Gitu ya. Aku enggak siap, enggak bisa, kata enggak siap. Apalagi kita hamba Tuhan toh. Selesaikan hari ini, maka kalau hari ini selesai, besok kita memulai dengan sesuatu yang baik. Tapi kalau hari ini tidak selesai, maka besok kita memulai dengan sesuatu yang tidak selesai. Menarik ya? Hari ini menentukan hari esok. Tugas-tugas mahasiswa. Ke depan pasti mulai besok sudah mulai masuk RPS dan segala macam. Kalau diberikan jangka menyelesaikannya 2 bulan, selesaikanlah 2 bulan. Supaya tidak ada apa itu, menyusul. Pak maaf, filenya hilang, itu sudah lagu lama. Laptopku rusak, apalagi terformat, itu sudah lagu lama itu. Itu sudah alasan-alasan yang tiap tahun itu terulang. Maka sebelum 2 bulan selesaikan. Maka kalau itu sudah selesai, besoknya memulai babak baru yang begitu baik. Kalau semester lalu belum dapat memenangkan jiwa, mulailah tahun ini, semester ini. Kalau semester lalu kita gagal, tidak terprogram pelayanan, mulai semester ini dengan pelayanan yang terprogram. Kalau semester lalu hati kita masih keras, sulit untuk mengampuni, mulailah semester ini. Maka itu yang mau ditegaskan oleh Paulus, pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya. Karena di depan kita tantangannya beda lagi, justru tantangannya semakin sulit. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yang ketiga. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata bodoh itu sama dengan bebal ya. Kata bodoh di ayat 17 ini sama dengan bebal. Sebab itu janganlah kamu bebal, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, bukan tahu, mengerti, paham dengan betul kehendak Tuhan. Saya lebih senang terjemahan Hasan Sutanto. Dia bilang begini, karena itu janganlah kamu menjadi orang bodoh, tetapi mengertilah. Bukan ada kata usahakanlah, enggak. Tapi mengertilah apa kehendak Tuhan. Dia lebih mempertegas. Dia tidak memakai kata usahakanlah, enggak. Tapi ini menjadi keharusan bagi orang yang sudah mengenal Tuhan. Menjadi seorang atau anak-anak terang harus mengerti kehendak Tuhan.
Karena itu janganlah kamu menjadi orang bodoh. Janganlah kamu menjadi orang bebal. Tetapi mengertilah. Bukan usahakanlah. Enggak. Mengertilah. Itu artinya tidak ada alasan. Aku usahakan ya Pak. Enggak. Tapi benar-benar ini menjadi bagian kita yang tidak bisa dilepaskan. Sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan. Harus mengerti kehendak Tuhan. Nasihat terakhir kemarin itu adalah begini. Jangan melangkah kalau belum didoakan. Jangan melangkah kalau belum benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Jangan sudah melangkah, terima konsekuensi, tidak siap terimanya. Itu jadi problem. Tapi mengertilah kehendak Tuhan setiap ada keputusan, hal yang kita rencanakan, mengerti dulu. Di dalam keputusan dan rencana ini, apa kehendak Tuhan untuk saya lakukan? Ini menjadi penegasan dan peneguhan bagi kita. Sama konteks kita di sini pun begitu. Sebelum bicara, mikir dulu. Jangan apa? Bicara dulu baru mikir, jangan. Sebelum bertindak, ayo kita pikir dulu. Supaya kita tidak terjebak pada situasi. Jangan kamu menjadi orang bebal. Tetapi mengertilah kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi kita? Sebagai hamba-hamba Tuhan, mahasiswa STTHT. Ketika saya ada di mana? Seledok. Di Seledok ini saya weekend. Apa yang Tuhan mau bagi saya untuk saya kerjakan? Ketika saya ada di Betung Gerantung. Di Betung Gerantung ini. Apa yang Tuhan mau bagi saya untuk saya kerjakan? Ketika ada di Runut. Di Runut ini apa yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan. Ketika saya ada di kamar saya di asrama. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan di kamar ini. Bagi saya kalau ini menjadi bagian dan prinsip kita masing-masing. Semua akan berjalan begitu baik dan baik dan baik. Maka hidup kita pun pasti ditolong, diberkati Tuhan. Mengertilah, bukan usahakanlah. Mengertilah. Tidak ada alasan aku usahakan ya Pak. Enggak. Harus mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengerti. Terus harus menjadi bagian. Mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Masing-masing keluarga, studi, program ke depan, kita harus mengerti di dalamnya apa kehendak Tuhan bagi kita. Penutup. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, hiduplah dalam pembaharuan tiap-tiap saat. Dengan pembaharuan itulah kita akan terus apa? Ayat yang ke-15. Memperhatikan diri kita, memperhatikan apa yang kita kerjakan, memperhatikan rencana kita, memperhatikan studi kita, memperhatikan target yang harus kita capai. Yang kedua, pergunakanlah kesempatan ini dengan hikmat Tuhan. Kesempatan studi, pergunakanlah studimu dengan baik. Pergunakanlah waktu ini untuk studi dengan baik. Yang ketiga, setiap tindakan harus mengerti di dalamnya ada kehendak Tuhan yang harus kita kerjakan. Dengan tiga ini, kita perlu pertolongan Tuhan. Maka mintalah, mohonlah belas kasihan Tuhan menolong kita, memberkati kita tiap-tiap saat. Mari kita berdoa.